Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita dimulai di Las Vegas, Amerika Serikat. Di sana kita diperlihatkan oleh seseorang yang sedang memasarkan video gamenya. Orang itu bernama Hank Rogers, pendiri perusahaan Bulletproof Software, dan pria itu keturunan Belanda Indonesia. Saat sedang memasarkan video gamenya, Hank ini melihat karyawannya yang sedang memainkan video game dari orang lain. Hank pun memutuskan untuk ke sana untuk menegur karyawan itu. Namun, karena menurut si karyawan game ini sangat seru, dia pun menyuruh Hank untuk mencobanya. Dan ya, dia langsung jatuh cinta dengan game itu. Dan game itu adalah Tetris. Setelah jatuh cinta dengan game Tetris, Hank pun langsung datang ke bank. Dan dia bertemu dengan orang yang bernama Eddie untuk meminjam dana ke bank, karena ia ingin license dari game Tetris itu. Dan dia meyakinkan Eddie kalau game itu akan meledak dan akan meraup keuntungan yang sangat besar. Hank pun menjelaskan kalau game Tetris itu sudah sangat populer di Rusia. Hank, there is no video games business. Kita pun diperlihatkan bagaimana game Tetris ini tercipta. Semuanya dimulai dari seorang yang bernama Alexei. Alexei ini adalah seorang karyawan yang bekerja di pusat sains komputer Soviet. Namun pada malam hari, dia menciptakan game untuk bersenang-senang. Dan dia mendapatkan ide game itu dari sebuah toko mainan, yang mana ia melihat permainan puzzle. Saat di rumah, Alex ini langsung membuat programnya. Dengan komputer yang seadanya, dengan balok-baloknya dia menggunakan tanda kurung. Kemudian, Alexi ini dengan beberapa temannya mengupdate game itu agar cocok dengan IBM, sampai membuat game itu menjadi berwarna, dan disketnya yang sudah dikopi dibagikan ke orang-orang secara gratis. Namun karena di sana adalah Uni Soviet yang masih kental dengan komunisnya, tidak bisa sembarang orang masuk ke sana. Dan bila ingin ke sana, butuh pengusaha untuk memonetisasinya. Dan orang yang bisa ke sana dengan aman ialah Robert Stein. Dia adalah seorang pebisnis, yang mana dia suka berkelana ke Eropa Timur untuk mencari license game murah dan menjualnya lagi dengan keuntungan di wilayah barat. Saat Stein ini sedang mengecek karyawannya, dia melihat ada yang sedang bermain game, dan game itu adalah Tetris, dan berencana untuk membeli license game itu. Stein ini langsung memberi penawaran ke Alexei dengan menggunakan fax. Fax ini adalah mesin yang mampu mengirimkan dan menerima dokumen secara fisik melalui jaringan telepon analog atau internet. Mesin ini menggabungkan fungsi telepon, scanner, printer, dan mesin fotokopi menjadi satu perangkat. Kita lanjut lagi ke ceritanya. Karena Rusia ini komunis, maka semuanya ada di tangan negara. Dan pihak Rusia pun menerima penawaran itu, namun dengan harga $10.000. Setelah itu, Alexei ini bekerja sama dengan Robert Maxwell dari perusahaan Mirrorsoft dan anaknya yang bernama Kelvin Maxwell selaku dirut dari perusahaan Mirrorsoft. Board games, everything. Dan kita diperlihatkan pada hari sebelumnya, yang mana si Hank ini pergi untuk bertemu dengan Pak Yamauchi di perusahaan Nintendo.
dengan tujuannya untuk menawarkan game Tetris ke Nintendo. Hank pun masuk untuk bertemu Pak Yamauchi ini tanpa izin. Untungnya, dia bisa bertemu langsung dengan Pak Yamauchi dan langsung menawarkan game Tetris. Setelah mencobanya, Pak Yamauchi ini memberikan harga $500.000. Namun, Hank ini menolaknya karena si Hank ini memiliki tujuan yang lebih besar lagi, yang mana Hank inginnya dia yang merilisnya sendiri, dan untuk bayarannya akan dia bayar di awal. Dan Pak Yamauchi ini memberikan syarat bahwa Hank harus membuat 200.000 konsol dari Nintendo. Oleh karena itulah, Hank meminjam dana ke bank, yang mana Hank ini membutuhkan dana sekitar $3 juta untuk membeli mesin konsol dan juga mesin arcade. Nintendo cartridges and 1 million to make arcade. Sebagai rencananya, Eddie pun akhirnya menyetujui peminjaman, tapi dengan syarat bunganya akan dinaikkan dan juga rumahnya menjadi jaminan. Dan Hank karena dia sudah sangat percaya diri dengan game Tetris, dia pun menyetujui persyaratan itu. Shin pun berpindah ke rumah Hank. Dia sedang menceritakan rencananya dan juga tentang peminjamannya di bank ke istrinya. Istrinya Hank pun menerima semua rencana dan keputusan dari Hank ini. Maya? We're in control. So yeah. Sekarang kita terbang ke Moskow. Alexei yang sedang bermain tenis dengan anaknya kedatangan seorang dari komite pusat. Orang itu adalah Valentin Trifonov. Kedatangan Valentin ini untuk memberitahu Alexei kalau game bikinannya itu membuat pekerja di pemerintahan menjadi malas, yang mana mereka jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya, dan pemerintah memblokir game Tetris dari semua komputer karyawan. Valentin pun memberitahu kalau menjual sesuatu ke barat adalah suatu kejahatan. Игра настолько здесь популярна, там не зарабатывают ни копейки. Di kantor Hank, dia menerima telepon dari Kelvin dengan memberitahu kalau perusahaannya sekarang sudah melisensikan hak arcade game Tetris ke Sega di Jepang. Hank pun langsung bilang kalau dia sudah membayar untuk hak arcade dan sudah kita sepakati. Vegas. My job isn't to meddle in specifics, Mr. Rogers. Namun si Kelvin ini malah bilang kalau dia tidak mentandatangani kontrak itu, dan perdebatan kecil pun terjadi. What the fuck, Captain? Yep, it's Mr. Maxwell. What the fuck, Mr. Maxwell? Hank pun langsung pergi ke kantor Nintendo untuk menghadiri rapat. Di sana Hank bernego dengan Pak Yamauchi dan bercerita kalau dia sekarang sedang terkena musibah dan membutuhkan dana. Hank ini meminta uang muka ke Pak Yamauchi. Lalu Pak Yamauchi ini malah mengundang Hank untuk bertemu koleganya di Seattle. Dan di Seattle mungkin punya sesuatu untuk membantu Hank di sana. Keesokan harinya, Hank berangkat ke perusahaan Nintendo di Seattle, Amerika. Di sana, Hank langsung diperlihatkan alat baru dari Nintendo, yaitu Game Boy. Nah, siapa nih yang dulunya punya Game Boy? Hank pun langsung mencoba Game Boy itu. Dan orang di sana memberitahu kalau Game Boy itu akan dipaketkan dengan game Mario Bros. Hank pun langsung menambahkan game Tetris ke Game Boy itu dan memberikan penawaran. Jika ingin menjual jutaan Game Boy ke semua kalangan, paketkan dengan game Tetris. Orang di sana pun setuju dengan tawaran Hank itu. Setelah dari Amerika, Hank langsung berangkat lagi ke kantor Mirrorsoft di London. Hank ke sana bertujuan untuk memberikan penawaran tentang Game Boy ke Mirrorsoft. This is for the Soviets, for my contract. It's out handheld Tetris. Handheld.
Setelah perbincangan itu, Hank menunggu Stan di luar untuk membicarakan pembelian hak dari perangkat genggam seluruh dunia. Dan Hank akan membayarnya dengan harga $25.000. Stan pun akhirnya menyetujui itu. Di rumah, saat Hank sedang tidur, ia tiba-tiba mendapatkan panggilan dari orang Nintendo dengan mengabarkan bahwa si Stan ini telah menjual hak perangkat genggamnya ke perusahaan Atari dengan biaya $100.000. Dan bisa disimpulkan bahwa si Stan ini telah mengkhianati Hank. Nintendo America, listen, I just heard that Robert... I mean, if he is, he's cutting out more than just me. Dan juga perusahaan dari Mirrorsoft. Dengan kejadian itu, Hank dan juga Kevin berniat pergi ke Moskow untuk mendapatkan lisensi game Tetris. Namun di sini Hank datang ke Moskow dengan modal nekat karena dia kesana menggunakan visa turis, yang mana itu adalah sebuah tindakan kriminal untuk orang yang ingin berbisnis ke sana. Dan di sana langsung mencari informasi tentang perusahaan Elor. Namun orang di sana pada tutup mulut, tidak mau memberitahu ke Hank. Namun keesokan harinya saat Hank sedang jalan, dia didatangi oleh seorang wanita penerjemah yang bernama Sasha. Hank pun langsung merekrut Sasha itu sebagai penerjemahnya. Saat sedang di mobil, Hank menanyakan tempat perusahaan Elor ke Sasha. Untungnya Sasha mau memberitahu perusahaan Elor ke Hank. Hank pun langsung menuju ke perusahaan Elor. Sudah sampai, Hank langsung ingin masuk ke dalam. Di dalam, Hank bertemu dengan orang yang bernama Nikolai dan langsung memperkenalkan dirinya. Namun si Nikolai ini tidak bisa berbahasa Inggris. Yang alhasil Hank membawa Sasha ke dalam sebagai penerjemahnya. Dan perbincangan itu ternyata sudah dipantau oleh orang dari pemerintahan di sana. Hank pun kembali memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kalau dia adalah yang menerbitkan game Tetris untuk Nintendo di Jepang. Nikolai pun menjelaskan kalau perusahaan dari Elor tak pernah melisensikan hak game Tetris dan hanya versi game PC-nya saja. Namun, Hank pun kembali menjelaskan bahwa Elor telah memberikan hak ke Andromeda, lalu dari Andromeda ke Mirrorsoft, dan dari perwakilan Mirrorsoft memberikan ke Bulletproof Software. Nikolai pun di sini merasa kalau Hank ini mencurinya, karena dia tidak pernah mendapatkan kasetnya. Sasha pun mengajak Hank untuk pergi. Hank pun disuruh keluar oleh Nikolai dan memberitahu kalau dia akan dipenjara karena Hank ini menggunakan visa turis untuk bisnis dan masuk ke perusahaan Elor tanpa izin. Hank pun sebelum pergi, dia bicara kalau dia akan mengurus tentang hak konsol, lalu soal hak perangkat genggam. Это недопонимание. Предлагаю тему Okay. Okay, great. Thanks. Nikolai pun menyuruh Hank untuk datang lagi ke sana besok jam 9. Saat ingin pulang, Hank ini sudah ditungguin oleh Valentine. Dan Hank ini disuruh masuk ke dalam mobil. Valentine ini menyuruh Hank untuk pulang ke negaranya. I assume your translator told you. Di bandara, Kevin sudah sampai ke Rusia. Dan dia disambut baik oleh Valentine. Keesokan harinya, Hank ini pergi ke kantor Elor. Saat sudah di sana, Hank ini dipertemukan dengan pembuat game Tetris, yaitu Alexi. Namun tak lama dari itu, datanglah Valentine. Seperti saat kemarin, dia menyuruh Hank untuk pulang. Namun saat ini, dia menyampaikannya dengan ancaman, yang mana Hank ini melakukan tindakan kriminal karena visa turis dan juga penipuan dari game Tetris. You go home today since production of... Sorry.
Sorry, it will not work. Hank dengan tekad yang kuat, dia menolak untuk pulang sebelum kesepakatan terjadi. Dan setelah itu, Valentine dan Nikolai pun keluar dari ruangan itu. Hank mencoba membujuk Alexei dengan memberitahu Alexei ini akan menjadi miliarder. Namun negara ini adalah negara komunis. Alexei ini tidak berhak uang dari game ini. My game. Well, that's criminal. No. Saat Nikolai datang kembali, dia masih terus menuduh Hank sebagai pencuri. Di sini, Hank terus menjelaskan bahwa ia membelinya dari Mirrorsoft serta hak arcade. Setelah menjelaskan itu, kejanggalan pun terjadi, yang mana Elork hanya melisensikan game komputernya saja, tidak dengan arcade. Hank pun meminta Nikolai untuk menunjukkan surat kontraknya, biar semuanya menjadi jelas dengan apa yang terjadi. Di luar, Stan ini mencoba melobi Nikolai, namun dia dihiraukan karena dia ingin bertemu dengan Kevin. Di sana, Nikolai hanya menanyakan tentang game Tetris dari Hank. Вы никогда не видели эту игру. So you are saying that you have never seen Tomorrow? Thank you. Yeah. Dan Nikolai kembali ke Hank. Hank pun menjelaskan kalau Nikolai sudah ditipu oleh si Stein. Namun secara hukum itu sah. This is a Nintendo. Это Nintendo. No keyboard for Nintendo. Namun untuk game arcade, jelas Stein ini mencurinya. Dan harga dari arcade itu adalah $150.000. Nikolai setelah mendengar itu, dia pun langsung pergi ke Stein untuk mendatangani kontrak baru, yang mana untuk hak arcade dengan harga $150.000. Dan pertemuan dengan Hank pun sudah selesai dan akan dilanjutkan besok. He says we will gallantly attack. Saat ingin pulang, Hank ini meminta tumpangan ke Alexei, dan Alexei mengantarkan Hank. Di dalam mobil, Hank ini mencoba membuat akrab ke Alexei. Namun Alexei ini hanya membatasi omongannya. Dan sebelum keluar, Hank ini diberi nomor HP Alexei dengan surat. Saat sudah di rumah, Hank membuka kertas yang diberikan oleh Alexei. Namun saat dibuka, ternyata bukan nomor HP dari Alexei, melainkan undangan untuk mengajak Hank ke rumahnya nanti malam. Kemudian di belakang layar, ternyata Maxwell telah menyogok Valentine dengan nilai $400.000 untuk mendapatkan hak game Tetris. Dan tanpa sepengetahuan Kevin. Even bother threatening me with him. 400. Saat malam harinya, Hank datang ke rumah Alexei. Namun, di jalan ia sudah dimata-matai oleh seseorang. Di rumah Alexei, mereka makan malam bersama dan berbincang-bincang santai. In this apartment. But also romantic and inspired. No. Hank pun mencoba memainkan game Tetris versi originalnya di komputer Alexei. Mereka berdua pun bertukar pikiran. No harm. Higher levels equals more points, so sorry. Dan alhasil game Tetris pun diupdate oleh mereka berdua. Namun tak lama dari itu terdengar suara ketukan pintu yang membuat mereka semua panik. Hank pun disuruh bersembunyi, dan saat dibuka pintunya ternyata yang datang itu adalah tetangganya Alexei yang meminta garam. Setelah itu Hank pun langsung disuruh pulang agar semuanya aman. Namun si Hank ini malah mengajak Alexei untuk berpesta. Coca-Cola. Karena mereka minum-minum dan ngecil bareng, nikmatin pestanya. Namun di tempat Valentine, dia diberi tunjuk foto Hank yang sedang menuju ke tempat Alexei. Valentine pun langsung pergi untuk memberi pelajaran ke Hank. Namun yang didatangi pertama adalah istri dari Hank di Tokyo oleh kedutaan Rusia di Tokyo.
Dan kejadian itu pun dibarengi oleh Hank yang sudah pulang dari pesta. Dia sudah ditungguin oleh Valentine dan anak buahnya. Hank pun dihajar oleh Valentine dan anak buahnya. Dan untuk istri Hank, dia disuruh untuk menyuruh Hank pulang bila Hank menelpon. Dan celana jeans Hank pun diambil oleh si Valentine. Hank bergegas masuk ke dalam kamarnya dengan gak pakai celana. Saat sudah sampai di kamarnya, Hank ini dikejutkan dengan kamar yang sudah berantakan. Kejadian itu pun dirasakan oleh Sasha. Itu semua dilakukan karena Hank orang asing yang mencoba membeli properti dari Rusia. Hank tiba-tiba dicium oleh si Sasha. Dan dari luar ternyata sudah ada yang memantau mereka berdua. Keesokan harinya, jadwal panggilan internasional pun tiba. Hank bergegas langsung menelpon istrinya untuk menyuruhnya mengirimkan surat kontrak dengan Mirrorsoft. Dan istrinya Hank ini memberitahu kalau pada semalam ada orang Rusia yang datang ke kantor. Hi, I need you to call our lawyer. Kemi? Dan setelah istrinya memberitahu Hank, panggilan pun tiba-tiba terputus. Hank pun langsung bergegas pergi ke kantor Erok dan dibarengi oleh si Stan yang datang di sana. Namun karena Hank menggunakan rokok, dia pun dapat taksi duluan. Di kantor, si Stan ini menandatangani kontraknya yang diberikan oleh Nikolai. No. Kemudian untuk Hank, dia mencoba mengkomplain karena semua yang terjadi pada dirinya dan juga istrinya. Robert Stein, after all he's done to you, you think that I'm the enemy? Hank pun menunjukkan bukti kontraknya dengan Mirrorsoft. Nikolai pun menanyakan berapa perkiraan yang akan terjual. Dan Hank menjawab 20 juta perangkat. Nikolai pun langsung pergi setelah mendengar itu. Dan ternyata Nikolai ini pergi untuk menemui Kevin dan menandatangani kontrak dengan Mirrorsoft. Namun dengan syarat Mirrorsoft harus membayar $1 juta dalam waktu 1 minggu. Dan mereka berdua pun sepakat. $1 million. Gentlemen, looks like Kemudian di tempat Hank, Nikolai menyuruh Hank untuk keluar. Dan ternyata Nikolai ini mendukung Hank karena penawaran Hank yang terbaik untuk negara Rusia. Dan menyuruh Hank untuk membuat penawaran resmi bersama Nintendo dalam waktu 1 minggu. Computer. They needed arcade rights, so You have my offer. I'm ready to sign now. What is going on? Namun di perbincangan itu, mereka berdua ternyata sudah dipantau oleh seseorang. Dan saat ingin pergi, Hank ini sudah ditunggu oleh si Alexi. Di mobil, Alexi ini menceritakan masa lalu ayahnya yang tertangkap karena menjual bukunya ke luar negeri. Dan kejadian itu pun dirasakan oleh Alexi saat ini. Dan Hank diperlihatkan kalau Sasha adalah anggota dari KGB, anggota keamanan Uni Soviet. Itu semua dilakukan karena Hank ini adalah ancaman. Yang mana pergerakan Hank ini adalah perlawanan dari negara selama 80 tahun. Hank pun langsung bergegas pulang ke Jepang. Kemudian di kantor Elrock, Nikolai dihajar oleh Valentine karena telah mengkhianatinya. Hank pun sudah sampai di rumahnya. Dan di sana dia melihat ada yang mengirimkan surat kalau Tetris sudah dihentikan. Foto ciuman dia dengan Sasha pun dikirimkan sebagai ancaman. Tak lama dari itu, Hank ditelepon oleh pihak Nintendo yang mengabarkan karena Hank ini tidak mendapatkan hak atas perangkat genggam, Nintendo berencana bekerja sama dengan Mirrorsoft yang sudah mendapatkan hak Tetris. Di tempat Alexi, dia kedatangan Nikolai, yang mana tujuannya itu untuk menyuruh Alexi untuk mengirimkan sebuah surat ke Hank, karena hanya Alexi sajalah yang bisa. Keesokan harinya, Alexi pun langsung menjalankan rencananya dengan sengaja membuang rokok di tempat sampah
yang mana itu membuat sedikit kebakaran agar dapat mengalihkan pandangan si mbak-mbak di sana. Alexi pun langsung bergegas mengirimkan fax ke Hank. Dan kejadian itu pun dicurigai oleh si mbak-mbak di sana. Di kantor Hank, dia sudah menerima fax dari Alexi. Dan di kantor Mirrorsoft, Kevin meminta $1 juta ke ayahnya untuk mendapatkan Tetris. Hank langsung pergi ke kantor Nintendo dan menjelaskan semuanya. Kalau kita harus segera membuat penawaran, karena semua hak Tetris masih kosong, belum didapatkan siapa-siapa, dan Hank butuh mereka berdua dan ceknya untuk pergi ke Moskow. Mereka pun langsung terjun ke sana. Kedatangan Hank pun langsung diketahui oleh si Valentine. Sedangkan di rumah Alexi, dia dikejutkan dengan barang-barang rumahnya yang dikeluarkan. Alexi pun menanyakan ke Sasha. Karena Alexi ini melanggar hukum, dia dipindahkan. Dan ternyata anak dari Alexi ini sudah bersama dengan Valentine yang sedang memperlihatkan tentang gravitasi. Alexi pun diancam oleh si Valentine. Bila dia berani melawannya lagi, dia akan dihancurkan. Kemudian, Hank dan Nintendo sudah sampai di perusahaan Airrock dan langsung bertemu dengan Nikolai. Mereka pun langsung mengajukan penawaran ke Nikolai. Namun, Sasha malah langsung menolak itu dengan alibinya mereka harus membaca kontraknya dulu. Di kantor Mirrorsoft, Maxwell kedatangan Stein. Maxwell pun langsung bergegas pergi ke Moskow setelah tahu Hank dan Nintendo memberikan penawaran Tetris dan mengetahui kalau kontrak yang ia buat sebelumnya telah diubah. The bratty son of a billionaire. Setelah sampai, Maxwell ini langsung bertemu dengan sekretaris jenderal. Di sana dia mengadukan semuanya ke jenderal itu. Namun, dia diraukan di sana. And what is that? That will never leave. And what are you? Dan si jenderal mencurigai sosok si Valentine ini. Hank pun bertemu dengan Alexi. Namun di sana Alexi malah ingin menghindari Hank. Yang kita tahu Alexi ini sudah diancam oleh si Valentine. Saat sedang di jalan, Alexi ini mendengar kalau ada yang ingin menjegal si Hank. Di kantor Airrock, Maxwell dan Hank sedang memperebutkan hak game Tetris. Karena perusahaan dari Mirrorsoft ini tidak mempunyai dana yang harus dibayar sebesar $1 juta, Tetris pun akhirnya dimenangkan oleh si Hank dan Nintendo. Dan mereka pun langsung bergegas pulang. Karena sekarang mereka semua sedang diincar. Dan di pintu utama, Valentine ini bertemu dengan Maxwell. Dan dia pun malah membocorkan rahasianya sendiri yang korupsi. Dan langsung meminta bayaran ke Maxwell. Di jalan, Hank ini dijegat oleh anak buah dari Valentine. Namun, untungnya ada Alexi yang menjemput mereka. Dan Sasha melaporkan kejadian tadi ke si jenderal. Kejar-kejaran pun terjadi. Mereka pun akhirnya sudah sampai di bandara dan langsung bergegas masuk ke dalam pesawat. Dan disusul oleh si Valentine yang mencari mereka di pesawat. Namun si Valentine ini tidak menemui si Hank ini di pesawat. Yang mana Hank dan yang lainnya ternyata mengecoh si Valentine ini dengan menaiki pesawat lain. Alhasil mereka semua pun selamat sampai ke Jepang. Dan si Valentine ini ditangkap oleh si Sasha atas tuduhan korupsinya dan penyalahgunaan kekuasaannya. Dan kita diperlihatkan perangkat Game Boy Nintendo penjualannya tembus sampai 110 juta. Dan semua itu karena game Tetris. Dan di Rusia telah terjadi demo besar-besaran. Di scene akhir kita diperlihatkan Hank dan Alexi ini bertemu kembali di Francisco. Dan mereka berdua pun mendirikan perusahaan bersama yang bernama Tetris.
dan film pun